Baiklah, sekarang kita akan masuki poin yang kedua tentang al-hukmu, baik menurut ulama usul maupun menurut ulama fikih. Menurut ulama ahli usul, definisi hukum itu ialah khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin iktidaan au takhyiran au wad'an. Khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin, titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik berupa tuntutan atau kebolehan memilih, atau berupa menjadikan sesuatu sebagai tanda bagi adanya sesuatu yang lain. Ini definisi hukum menurut ulama usul. Jadi khitabullah itu sendiri yang berisi tuntutan, itulah hukum menurut ahli usul fikih. Sedangkan hukum menurut ulama fikih adalah al-atharul ladzi yaqtadihi khitabullah fil fi'li, yaitu efek yang dikehendaki oleh khitabullah tentang perbuatan. Itulah hukum menurut ahli fikih. Jadi misalnya ada ayat aqimus sholata wa atuz zakah. Titah Allah yang berupa tuntutan melaksanakan sholat dan tuntutan menunaikan zakat itu sendiri yang namanya hukum menurut ulama usul. Sedangkan wajib atau kewajiban melaksanakan sholat dan kewajiban memenuhi zakat sebagai efek dari tuntutan khitabullah, itulah hukum menurut ahli fikih. Jadi itulah bedanya antara definisi hukum menurut ulama usul dan definisi hukum menurut ulama fikih. Jadi jelasnya kalau menurut ulama usul, firman Allah atau khitabullah yang terkait dengan perbuatan mukallaf itu sendiri, khitab itu sendiri, firman itu sendiri yang terkait dengan tuntutan melakukan sesuatu, itulah hukum menurut ulama usul. Sedangkan efek dari tuntutan itu berupa kewajiban, itulah hukum menurut ulama fikih. Saudara sekalian, dari definisi hukum menurut ahli usul tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam pembagian hukum. Karena kata-kata iktida dan seterusnya atau tuntutan yang tertera di dalam definisi tersebut bisa bermacam-macam. Misalnya kata iktida, khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin, titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf berupa tuntutan, iktidaan atau tolaban, berupa tuntutan. Nah, tuntutan ini sendiri bisa dibagi menjadi dua. Iktida'ul fi'li, yaitu iktida'ul fi'li dan iktida'ut tarki. Tuntutan untuk melakukan sesuatu dan tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Kemudian tuntutan untuk melakukan sesuatu, iktida'ul fi'li itu juga dibagi dua. Iktida'ul fi'li jaziman, tuntutan untuk melakukan sesuatu secara pasti, yakni tuntutan untuk melakukan sesuatu secara sungguh-sungguh, dan tuntutan untuk melakukan sesuatu ghairu jazimin, yang tidak bersifat pasti. Yang kedua, tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Tuntutan untuk meninggalkan sesuatu ini pun juga dibagi menjadi dua, yaitu iktida'ut tarki jaziman, tuntutan untuk meninggalkan sesuatu secara pasti atau secara sungguh-sungguh, atau tuntutan untuk meninggalkan sesuatu ghairu jazimin, yang tidak pasti atau yang tidak sungguh-sungguh. Nah, tuntutan untuk melakukan sesuatu secara sungguh-sungguh, secara pasti, itu namanya al-ijab, mewajibkan.
Sedangkan tuntutan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya tidak pasti, yang tidak sungguh-sungguh, itu namanya mengsunnahkan atau an-nadb. Selanjutnya, tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Tuntutan untuk meninggalkan sesuatu ini ada dua, yaitu tuntutan untuk meninggalkan sesuatu secara pasti, tuntutan sungguh-sungguh, dan tuntutan untuk meninggalkan sesuatu secara tidak pasti, yaitu tidak sungguh-sungguh. Tuntutan untuk meninggalkan sesuatu yang sungguh-sungguh namanya at-tahrim, mengharamkan. Kalau tuntutan untuk meninggalkan sesuatu yang tidak sungguh-sungguh namanya al-karohah. Inilah. Jadi dari kata-kata iktidha, tuntutan yang berupa tuntutan, definisi yang berupa tuntutan itu bisa menjadi al-ijab. Satu, al-ijab mewajibkan. Yang kedua, an-nadb mensunnahkan. Kemudian yang ketiga, at-tahrim mengharamkan. Dan yang keempat adalah al-karohah, yaitu memakruhkan. Jumlahnya 4. Kemudian seterusnya dari definisi itu, iktidaan au takhyiron, atau tuntutan kebolehan atau kebolehan memilih. Jadi khitabullah, tita Allah, al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin, yang terkait dengan perbuatan orang mukallaf yang berupa tuntutan atau kebolehan memilih. Nah, kebolehan memilih di sini dinamakan ibahah. Nah, dengan demikian jumlah hukum menurut ulama usul ini adalah 5, yang kemudian nantinya disebut hukum taklifi, yaitu pertama al-ijab, yang kedua an-nadb, yang ketiga at-tahrim, yang keempat al-karohah. Nah, kelima hukum tersebut, yaitu al-ijab, an-nadb, at-tahrim, dan al-karohah, serta al-ibahah, itulah yang dinamakan hukum taklifi. Itulah yang dinamakan hukum taklifi. Jadi al-ijab, an-nadb, at-tahrim, al-karohah, dan al-ibahah, itulah hukum taklifi yang diambil dari definisi hukum itu sendiri. Selanjutnya, kembali pada definisi hukum tersebut. Yang seterusnya di belakang, khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin iktidaan au takhyiran au wad'an. Nah, di sini ada au wad'an. Tita Allah yang terkait dengan perbuatan orang mukallaf yang berupa tuntutan atau kebolehan memilih atau menjadikan sesuatu sebagai sebab dan menjadikan sesuatu sebagai syarat serta menjadikan sesuatu sebagai penghalang. Khitabullah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab dan khitabullah yang menjadikan sesuatu sebagai syarat serta khitabullah yang menjadikan sesuatu sebagai mani atau penghalang, itulah yang kemudian disebut sebagai hukum wad'i. Jadi hukum wad'i itu ialah khitabullah al-muta'alliqu bi wad'i syai'in sababan li syai'in aw syarton lahu aw mani'an lahu, yaitu khitabullah, tita Allah yang terkait dengan menjadikan sesuatu sebagai sebab dan menjadikan sesuatu sebagai syarat serta menjadikan sesuatu sebagai penghalang. Nah, berdasarkan penyelidikan, ulama membagi hukum wad'i itu kepada sebab, syarat, dan mani. Namun sebagian ulama memasukkan sahih, batal, azimah, dan rukhsah sebagai hukum wad'i juga.
Sekarang kita masuk kepada hukum wad'i yang berupa sebab. Hukum wad'i yang berupa sebab. Sebab ialah sesuatu yang dijadikan sebagai tanda bagi adanya sesuatu yang lain. Jadi sesuatu yang dijadikan sebagai tanda bagi adanya sesuatu yang lain, artinya adanya tanda itu melazimkan adanya hukum, dan tidak adanya tanda melazimkan tidak adanya hukum. Misalnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat bulan di antara kamu sekalian, maka berpuasalah. Artinya, melihat bulan itu sebagai tanda adanya keharusan puasa. Jadi bulan itu menjadi sebab adanya kewajiban untuk melaksanakan puasa. Begitu juga firman Allah, aqimis sholata liduluki syam. Laksanakan sholat karena tergelincirnya matahari, yakni sholat zuhur. Jadi tergelincirnya matahari itu sebagai sebab adanya kewajiban sholat zuhur. Nah, itulah sebab. Kemudian yang kedua adalah hukum wad'i yang berupa syarat. Ialah sesuatu yang adanya hukum tergantung pada adanya sesuatu tersebut. Tidak adanya sesuatu melazimkan tidak adanya hukum, dan adanya sesuatu tidak melazimkan atau belum tentu ada hukum. Saya ulangi, hukum wad'i yang berupa syarat. Syarat ialah sesuatu yang adanya hukum tergantung pada adanya sesuatu tersebut. Tidak adanya melazimkan tidak adanya hukum. Namun adanya tidak melazimkan atau belum tentu ada hukum. Contoh, sabda Nabi Muhammad SAW, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat di antara kamu yang berhadas sehingga ia berwudu. Wudu menjadi syarat sahnya sholat. Seorang yang berhadas tidak sah sholatnya. Tapi adanya wudu belum tentu sah sholat, karena masih tergantung pada dikerjakan atau tidak dikerjakan sholat itu. Ulama usul membagi syarat ini kepada beberapa bagian. Yang pertama ada syarat hakiki. Syarat hakiki yaitu segala pekerjaan yang diperintahkan sebelum mengerjakan yang lain. Ini syarat hakiki. Dan pekerjaan itu tidak sah bila pekerjaan yang pertama belum dilaksanakan. Contoh, wudu menjadi syarat sahnya sholat. Saksi menjadi syarat sahnya nikah. Jadi segala pekerjaan yang diperintahkan sebelum mengerjakan yang lain. Jadi wudu dulu sebelum mengerjakan sholat. Dan pekerjaan wudu itu atau pekerjaan sholat itu tidak sah bila pekerjaan yang pertama belum dilakukan. Kemudian yang kedua, syarat ja'li. Syarat ja'li adalah syarat yang dibuat oleh orang yang mengadakan transaksi dan menjadi tempat terwujudnya transaksi. Misalnya, pembeli membuat syarat bahwa ia mau membeli dengan syarat boleh dengan cara mencicil. Ini syarat ja'li. Artinya syarat yang dibuat oleh orang yang mengadakan transaksi itu sendiri. Sementara kalau syarat hakiki yaitu syarat atau segala pekerjaan yang diperintahkan sebelum mengerjakan yang lain. Jadi diperintahkan oleh Allah. Sebelum mengerjakan sholat harus wudu dulu. Ini namanya syarat hakiki. Itu syarat dan pembagiannya. Selanjutnya yaitu yang merupakan bagian dari hukum wad'i adalah mani, penghalang.
Apa itu mani? Mani ialah sesuatu atau apa-apa yang dengan adanya sesuatu itu melazimkan tidak adanya hukum atau melazimkan batalnya hukum. Sebab kadang-kadang suatu hukum taklifi sudah ada sebabnya dan telah memenuhi pula syarat-syaratnya, tetapi ada mani yang menghalangi adanya hukum taklifi itu. Contoh, adanya hubungan kerabat antara dua orang itu menjadi sebab pusaka mempusakai antara keduanya. Akan tetapi karena adanya mani, misalnya kematian yang seseorang karena dibunuh oleh yang lainnya, atau antara keduanya berbeda agama, satunya Islam dan satunya bukan Islam, maka menyebabkan tidak berlaku hukum pusaka mempusakai antara mereka. Karena apa? Karena adanya mani, adanya penghalang, adanya pembunuhan dari salah satunya kepada yang lain. Jadi pembunuhan. Yang kedua adalah perbedaan agama, misalnya. Kerabat sudah memenuhi syarat, ya, sudah memenuhi syarat untuk pada akhirnya salah satunya mendapatkan warisan. Tapi karena salah satunya itu berbeda agama antara satu dengan yang lain, satunya muslim, satunya non muslim, maka itu menjadi mani atau menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan. Jadi menjadi penghalang untuk memperoleh pusaka. Nah, ini hukum wad'i yang merupakan bagian daripada definisi hukum itu sendiri. Jadi khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin iktidaan. Sudah tadi iktidaan kita perinci menjadi 5 hukum, menjadi 4 hukum, au takhyiran atau memilih atau kebolehan memilih, sehingga iktidaan au takhyiran ini kemudian jumlahnya 5. Ini menjadi hukum taklifi. Awat'an atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, menjadikan sesuatu sebagai syarat, dan menjadikan sesuatu sebagai penghalang. Nah, inilah hukum taklifi dan hukum wad'i. Jadi masing-masing diambil dari definisi hukum itu sendiri. Jadi dengan definisi hukum yaitu khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin iktidaan aw takhyiran aw wad'an, itu konsekuensinya akan menimbulkan pembagian hukum menjadi 2. Ulama mengatakan bahwa hukum wad'i itu terdiri dari sebab, syarat, dan mani. Namun sebagian ulama yang lain memasukkan rukhsah dan azimah, as-sah dan batal, itu dimasukkan sebagai bagian daripada hukum wad'i. Untuk hal ini terkait dengan soal rukhsah, azimah, dan sahih dan batal, itu nanti akan dibicarakan pada kesempatan yang lain. Ini saja saya kira yang bisa saya berikan. Semoga bisa dipahami untuk kemudian bisa menjadi salah satu bagian materi untuk mengikuti UAS atau ujian akhir semester nantinya. Ini salah satu materinya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan barokah, meskipun sedikit. Semoga bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.